Dan tertolak juga sering. Kayak contohnya waktu aku ikut Gadis Sampul kan di tahun pertama dan kedua itu aku ditolak maksudnya gak keterima. Jesus itu yang pastinya savior, abis itu best friend, abis itu father, semuanya sih jadi satu. Savior tuh maksudnya dia udah nyerahin nyawanya jadi manusia buat nyelamatin kita. Jadi kayak kita tuh sekarang image of God, jadi kayak undescribable. Gak bisa dijelasin lah ya. Iya sih benar, karena kan dia udah, maksudnya dia udah di kayu salib kan, gantiin kita kan. Sebenarnya dia nggak pantas sih kalau misalnya mati buat nebus dosa kita, karena kita terlalu berdosa kan. Kita siapa sih? Kita bukan siapa-siapa ya kan, harusnya bukan keluarga, juga bukan apa. Tapi dia rela mati buat kita manusia gitu. Ya itu sih menurut aku. Iya sama sih, kayak setiap hari aja kita kayak dalam sehari-hari pasti ada bohong ya kan. Iya. Bohong aja tuh udah kayak dosa yang paling kecil gitu loh maksudnya. Tapi kayak kita pasti ngelakuin terus gitu loh setiap hari. Iya gak sih? Kayak secara gak langsung bahkan. Atau kayak ngelawan orang tua. Iri hati aja udah iri dosa. Hati iya. Terus kayak gibahin orang aja tuh dosa gak sih? Gitu. Padahal kan maksudnya zaman sekarang kalau kita nongkrong pasti kita gibah ya gak sih? Iya. Tuh, jadi kayak sebenarnya emang Jesus itu gak layak buat mati untuk kita, tapi dia tetap mati untuk kita. Makanya sekarang kita bersyukur karena diselamatkan dan kita punya kesempatan untuk masuk surga. Sama kamu pernah nonton Passion of Christ gak, Lid? Jadi film tentang penyaliban Tuhan Yesus gitu. Aku pernah lihat-lihat gitu. Aku pernah nonton itu, terus pokoknya semenjak aku nonton itu, jujur aku kayak gak berani buat nonton itu lagi, tapi seenggaknya aku keinget gitu buat kayak jadi orang yang lebih baik lah setiap harinya. Iya, yang aku nonton tuh yang aku inget banget gitu ya. Itu pokoknya waktu lagi mikul salib terus ke Bukit Golgota ya. Habis itu kayak ditusuk gitu, aku gak tega sih nontonnya jujur. Udah segitunya pengorbanan Tuhan, kalau misalnya masih kayak batu gitu gak mau bertobat, gak mau berubah tuh kayak gitu. Lagu rohani apa yang selalu menjadi penghibur kamu di kala kamu terpuruk? Tadi aku udah mention, jadi lagu favorite aku itu dari NDC yang judulnya Tak Sedetik Pun. Gak tau kenapa setiap denger itu aku kayak tersentuh aja gitu. Sebenarnya banyak sih, tapi itu salah satu yang bisa aku ingat sekarang. Sama ada lagu jadul judulnya Tak Ku Tahu Kan Hari Esok, kamu tahu gak? Itu juga salah satu lagu favoritku karena kayak emang bener gitu liriknya. Kayak kita gak akan tahu besok gimana. Kamu? Aku tuh ada satu lagu. Biasa aku suka lagu judulnya Tenang dari GMS. Oh iya, aku tahu itu. Aku juga suka GMS, enak banget sih. Nih guys, jadi ini lagu Tak Sedetik Pun dari NDC Worship yang selalu bikin aku tersentuh. Ajaib dan mulia penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Enak banget lagunya. Karyamu sempurna, jadi mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kayak related banget, setiap hari Tuhan nyertain kita. Itu sebagai bukti kalau Tuhan tuh emang mengasihi kita banget. Kayak aku merasa setiap hari di dalam diri aku emang kayak Yesus tuh mengasihi aku. Dan gak cuma lewat itu doang, lewat lingkungan aku yang dia kasih gitu. Maksudnya lingkungan yang baik, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Itu semua bentuk kasih Tuhan juga sih buat aku. Jadi kayak melalui banyak hal, gak cuman kasihnya directly gitu. Ada nggak ayat yang selalu jadi kekuatan kamu ketika kamu mungkin lagi sedih atau down? Kalau aku itu yang ada di bio aku nih, John 20 ayat 29. Jadi itu intinya aku ketemu ayat ini tuh pas lagi gerejaan. Jadi ini isi ayatnya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Kalau aku ada ayat Alkitab favorit aku, itu ada di bio aku juga. Itu kita sama-sama John. Yohanes, aku 13 ayat 7. Bunyinya, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kenapa aku suka? Karena relate sama kehidupan aku. Maksudnya apapun yang aku lakuin setiap hari yang terjadi sama aku, kadang positif, kadang bikin aku sedih. Kayak kadang kan kita sebagai manusia kayak mikir gitu kan, kenapa sih harus terjadi sama aku hal yang kayak menyedihkan ini gitu. Tapi tuh kadang tuh one day nanti kita ngerti gitu, oh ini tuh terjadi untuk kebaikan kita juga. Salah satu contoh yang kayak relatable gitu misalnya kayak aku
harus ke acara apa. Terus tiba-tiba aku sakit atau apa. Kadang-kadang aku suka kayak kenapa sakit sih, aku harus ke sana gitu. Tapi nanti ternyata one day mungkin nggak tahu kapan aku baru sadar, oh ternyata di acara sana misalnya nggak baik, atau misalnya di sana aku bakal kenapa-napa. Sesimpel itu sih. Tapi kayak ayatnya menurut aku meaningful gitu. Untuk aku bisa sekarang pede dan sering dapat iklan gitu-gitu kan perjuangannya agak gampang deh, casting dan bla bla. Sampai kalau dulu tuh aku doa kayak aku mau keterima, kenapa belum keterima. Tapi itu semua perjuangan yang mungkin Tuhan Yesus sengaja kasih ke aku supaya aku makin percaya diri, supaya aku juga jadi orang tuh nggak yang sombong gitu, nggak yang kayak oh gue casting pasti keterima gitu. Jadi kayak ada prosesnya semuanya, terus kayak harus down to earth gitu sih. Dan tertolak juga sering, kayak contohnya waktu aku gak disampul kan di tahun pertama dan kedua itu aku ditolak maksudnya gak keterima. Terus di tahun ketiga yang which is tahun terakhir aku bisa join, itu aku baru keterima. Jadi kayak makin bersyukur gitu loh, kayak ya udah berarti itu momennya pas gitu. Berarti mungkin emang sebelumnya aku belum boleh gitu dengan alasan apapun gitu. Halo semuanya, buat kalian yang lagi punya pergumulan, yang lagi sedih, kesepian, atau lagi overthinking masalah apapun tentang masa depan, kalian bisa kontak nomor di bawah ini. Nanti akan ada sahabat 24 yang mau berdoa buat kalian. Bless you.